Untuk cukup sepiring nasi, demi perut agar terisi, BBM naik tanpa permisi. Dan rakyat cilik gak boleh emosi. Keluhan masyarakat hanya dianggap polusi. Bahkan, sampai saat ini belum ada yang kasih solusi. Nyatanya subsidi hanya dinikmati oleh kaum yang bergengsi. Tidak adil bagi yang berprestasi, karena yang sekedar viral malah yang diapresiasi. Nyatanya, teriakan aspirasi belum terlahir sudah diaborsi. Merdeka hanyalah ilusi bagi kaum cilik yang sudah frustasi. Innalillah, BBM naik dan sikap saya jelas nolak. Saya ikut sikap Pak Jokowi tahun 2012. Allahu Akbar, gak nanggung. Pertalite naiknya 31%, solar naiknya 25%, dan Pertamax naiknya 14%. Dan ini akan memicu kenaikan harga kebutuhan lainnya. Sementara realitas membuat pilu itu adalah rata-rata kenaikan upah itu hanya 1%. Lalu Jokowi nge-tweet kalau alasan kenaikan BBM ini untuk menghilangkan 500 triliun subsidi BBM yang katanya tidak tepat sasaran. Tapi lo pernah mikir gak sih, apakah pembangunan IKN 480 triliun itu tepat sasaran? Apakah proyek kereta cepat dengan 114 triliun itu tepat sasaran? Kok kenapa ke rakyat itu menggunakan istilah tidak tepat sasaran gitu loh? Lalu soal istilah tepat sasaran nih, katanya kan tadi subsidi itu dinikmati rakyat mampu, bukan oleh rakyat miskin kan gitu ya. Lo tau gak sih kalau kita cek data BPS tahun 2021, yang dimaksud dengan miskin itu siapa? Itu adalah orang yang punya pengeluaran 470.000 sebulan. Artinya kalau lo ngisi bensin sehari 2 liter, itu lo udah kaya, gak miskin ya. Meski lo gak makan, gak beli peralatan mandi, apalagi belanja di Shopee. Dan gue ngeliat ini masalahnya ada di sudut pandang yang menganggap rakyat itu seolah-olah beban gitu, bukan amanah yang harus dilayani. Kayaknya gitu ya. Lo gimana ngeliat ini? BBM naik lagi, apa dampaknya terhadap pelaku usaha, khususnya UMKM? Bahan baku pasti akan naik. Ini yang sering kali menjadi pemicu kebangkrutan usaha. Karena di posisi ini, pelaku usaha bingung. Kalau harga jualnya tidak naik, untungnya kecil atau bahkan jadi rugi. Kalau harganya naik, konsumen kabur, nggak ada yang beli. Terus gimana dong Kang solusinya? Ini ada 4 tips untuk kita minimal bisa bertahan di tengah krisis ini. Pertama, cek kembali karakter konsumenmu. Apakah mereka sensitif terhadap perubahan harga atau tidak? Kalau tidak, syukur, tinggal kamu naikkan saja harga jualnya sesuai dengan kenaikan harga bahan baku. Kalau ternyata mereka sangat sensitif dengan perubahan harga, 2, korbankan salah satu. Bisa ukurannya diperkecil tapi kualitasnya tetap sama, atau ukurannya tetap tapi kualitasnya diturunkan. Misal diganti dengan bahan baku yang lebih murah. 3, tahan jumlah produksi. Jangan sampai jor-joran produksi, nantinya nggak ada yang beli jadi beban produk reject. 4, alihkan pengeluaran atau budget yang tidak memberikan dampak langsung terhadap penambahan omset. Oke, semoga membantu ya. PDIP ancam turunkan 15.000 orang kepung istana jika harga BBM naik. Wah, keren banget sih ya ini gertakannya PDIP. Mau turunkan 15.000 orang kepung istana jika harga BBM naik. Tapi tunggu dulu, itu berita tahun 2013. 2013 itu ketika PDIP masih menjadi oposisi. Sekarang PDIP sudah menjadi partai penguasa. Tapi kok beda ya? Gak ada tuh PDIP demo-demo lagi. Padahal BBM udah naik berapa kali ya di era sekarang. Untuk masyarakat menengah yang baru mulai naik sesudah ekonomi menggeliat. Dengan adanya kenaikan BBM ini, bisa-bisa miskin lagi, Pak. Gimana ini, Pak? Tidak, kita pastikan tidak bisa terukur. Gimana Bapak memastikan? Iya, dengan naik kurang lebih hanya kurang lebih 1.200 sampai 2.200 per liter. Artinya, ya itulah memang inilah beban ini harus kita pikul bersama. Ingat yang harus kita selamatkan dalam konteks BBM. Satu, daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat bagaimana bisa naik, Pak? Kan sudah naik semua harga-harga. Justru itu yang saya sebut. Kenapa di awal saya kritik habis. Kenapa barang sesuatu yang belum dirumuskan dengan baik dan akan segera diumumkan, sudah diumumkan minggu depan BBM akan naik, ya pasti terjadi. Artinya pemerintah belum siap. Belum siap, sangat tapi tidak kok sudah buru-buru mengumumkan. Itulah yang jadi problem, Opung. Dan tujuan dari DPR apa dong guna kalian? Justru itulah kan, itu kan yang ngomong kan di luar kontrol DPR. Oh begitu. Justru, ya, karena ini karena Perpu masih kemenangannya pemerintah. Oh begitu. Hari ini. Yang ngomong juga kan di luar kontrol DPR. Jadi DPR hanya bisa menonton sekarang ini. Tidak. Hari ini kita ketat dengan syarat-syarat karena ada syarat lain.
boleh kita naikkan BBM asal. Tapi kan itu kewenangan pemerintah berdasarkan Perpu. Bagaimana? Yang mana yang benar? Nah, inilah memang dilema. Dilema. Bukan berarti dengan dilema itu maka DPR lantas tidak bersikap. Kalau kita berbicara tentang harga BBM, kalau kita bicara naiknya harga BBM, ini karena apa sih? Bener nggak karena harga minyak dunia itu meningkat? Dalam catatan kami, paling tidak ada 4 bagian penting untuk kita catat. Pertama, terkait dengan supply and demand, penawaran dan permintaan. Kita tahu betul bahwa Indonesia per hari produksinya itu paling hanya sekitar 700.000 sampai 800.000 barel per hari. Sementara kebutuhannya memang di atas 1 juta barel per hari. Berarti ada gap di situ. Ada kekurangan. Kekurangan selama ini itu diambil dari impor. Impor minyak mentah maupun impor BBM. Jumlahnya sekitar 30% sampai 40%, ya up and down, ada naik ada turunnya. Kalau 30% 40% ini dihargai dengan minyak internasional, harga minyak dunia masuk akal karena memang impor minyak mentah. Tetapi kita juga perlu mencatat bahwa ternyata setiap kenaikan 1 barel minyak mentah dunia ada pendapatan neto bersih masuk ke dalam APBN kita itu sebesar 400 miliar. Catatan kita ketika Maret kemarin harga minyak dunia itu 113 US dollar per barel, itu ternyata ada pemasukan kurang lebih 20 triliun rupiah. Kemana dana ini pertanyaannya? Kalau ini dilakukan dengan tidak benar, sungguh sangat dolim.